Ade Irma Fitriani dari YIN Pontianak, biasa dipanggil Bu Irma. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Arul, silakan. Selamat pagi, Bu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam. Ada yang tahu pengertian dari kenampakan alam? Saya Bu, sesuatu yang ada di alam. Jadi kenampakan alam adalah sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dari peristiwa terjadinya alam. Oke, jadi kenampakan alam yang dapat kita lihat adalah kenampakan yang ada di permukaan bumi. Ada yang tahu kenampakan alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Daratan, Kak. Daratan. Yang kedua? Sungai. Sungai termasuk apa? Daratan atau perairan? Perairan. Jadi kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu ada daratan dan perairan. Tahu contoh dari kenampakan alam daratan? Gunung, Kak. Gunung. Ada yang lain? Sungai. Sungai termasuk perairan. Jadi selain gunung, kenampakan alam daratan, ada juga alam dibagi menjadi dua. Apa saja? Gunung. Gunung termasuk daratan. Jadi kenampakan alam itu ada yang namanya daratan. Selain daratan tadi apa, Gi? Perairan. Contoh dari daratan apa? Gunung. Nah, selain gunung, ada yang namanya pegunungan. Dataran tinggi, dataran rendah, dan yang terakhir ada pantai. Iya, kenapa pantai masuk ke daratan? Karena pantai. Kenapa? Bagian yang sebelum ini kan laut nih, kan? Ini laut. Nah, kan ada bagian daratannya, yang ininya pantai kan? Jadi yang termasuk bagian daratannya, bagian yang pasir-pasirnya. Paham? Jadi itu kenapa pantai itu masuk ke daratan. Tadi perairan apa contohnya? Sungai. Selain sungai ada yang tahu? Laut. Pintar. Sungai. Laut. Ada lagi? Tadi yang daratannya ada gunung. Manfaat dari gunung adalah untuk usaha perkebunan, bunga, sayuran, dan tanaman industri. Nah, ada yang tahu biasa di gunung ada tanaman apa? Teh. Di gunung biasanya banyak tanaman teh, kopi. Pintar. Bagi menjadi dua. Gunung apa ada, Pak? Gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung
Nih, contoh dari pegunungan. Ada beberapa gunung. Itu yang disebut dengan pegunungan. Sekarang kita lanjut membahas tentang dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya tahu di pegunungan atau dataran tinggi udaranya sejuk atau panas? Sejuk. Jadi kalau di dataran rendah udaranya Nah, sekarang pantai. Ada yang tahu manfaat pantai untuk apa? Berenang. Berenang. Untuk mencari ikan. Terus ada yang lain? Liburan. Jadi pantai bisa dipakai untuk liburan, objek wisata atau di tempat itu. Selanjutnya yang perairan. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, ada yang tahu fungsi sungai? Jadi, fungsi sungai untuk irigasi mengairi sawah. Ada yang pernah lihat? Nah, di sawah banyak saluran airnya kan? Nah, itu fungsi dari sungai. Terus, di sungai juga kita bisa memelihara ikan menggunakan keramba. Biasa lihat yang di bawah jembatan tol ada keramba-keramba kan? Ada. Nah, Tapi orang Cina bilang tambak. Jadi nama lainnya tambak. Selanjutnya, laut. Laut adalah genangan air yang sangat luas dan dalam. Kedalamannya mencapai 1000 meter. Nah, di dalam laut terdapat banyak kehidupan, antara lain tumbuhan laut dan ikan-ikan. Ada yang tahu fungsi laut? Untuk nelayan mencari ikan. Oke, pintar. Kehidupan ikan. Tempat Kehidupan ikan. Ya, yang lain? Ada yang tahu? Berenang. Ada yang lain? Tempat wisata. Tempat wisata juga bisa untuk orang menyelam, melihat terumbu karang, Mencari ikan. Apa? Mencari ikan. Nah, manfaat lain dari air laut tuh, ada yang tahu garam dari mana? Dari pantai. Air laut. Nah, dari buahnya dari air laut. Jadi manfaat lain dari laut tuh yaitu diolah menjadi garam. Iya. Terus di laut terdapat berjenis-jenis ikan. Nah, di sini Ibu ada punya lagu tentang kenampakan alam. Nadanya pakai nada lagu potong bebek angsa. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Kenampakan alam dibagi jadi 2. 1 daratan, 2 perairan. Contoh daratan, gunung pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. Contoh perairan, sungai, danau dan laut. La 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 la
Pantai. Oke, pintar. Terus perairan selanjutnya ada yang tahu? Sungai, danau. Oke, danau. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri sosial dan budaya. Nah, yang pertama, kondisi sosial. Keadaan alam tersebut mempengaruhi segi kehidupan masyarakat setempat. Kehidupan mereka sangat bergantung pada keadaan alam dan sumber daya di lingkungannya. Pada umumnya, lingkungan tempat tinggal masyarakat dibedakan menjadi dua. Ada yang tahu tempat tinggal kita dibedakan menjadi dua? Apa coba? Kota dan desa. Ya, pintar. Perkotaan dan pedesaan. Ada yang tahu perbedaan perkotaan dan pedesaan? Perkotaan banyak desa. Perkotaan banyak rumah. Perkotaan udah banyak rumah Dan bangunan. Kalau pedesaan banyak pohon. banyak pohon, masih rumahnya masih sedikit. Terus kalau di pedesaan masyarakatnya lebih ke biasanya pertanian, peternakan. Ada yang tahu lagi? Persawahan, apa lagi? Peternakan. Terus kalau di perkotaan rata-rata orangnya kerja apa? Kantor. Pedagang atau pegawai. Nah, selanjutnya kondisi budaya. Setiap daerah memiliki budaya khas masing-masing di setiap daerahnya. Hal ini karena dipengaruhi keadaan alam setempat. Nah, ada yang tahu perbedaan budaya yang ada di Indonesia? Tuh, yang seperti rumah tradisional. Pakaian tradisional. Lagu. Suku. Apa lagi? Agama. Selain agama, budayanya. Jadi di Indonesia memiliki banyak perbedaan budaya. Nah, ini Ibu akan menunjukkan foto. Nanti kalian yang tebak. Tapi Ibu tunjuk satu-satu. Oke? Yeli, ini apa namanya? Sungai. Termasuk daratan atau perairan? Perairan. Oke, pintar. Aduh, ini apa namanya? Laut. Termasuk perairan. Oke, pintar. Ini pasti tahu semua. Gunung termasuk daratan. Nah, kalau persawahan kayak gini disebut dataran rendah. Kalau yang ini disebut dataran tinggi. Nah, ada taunya apa? Danau termasuk apa? Ini coba apa nih? Termasuk apa pantai? Dan yang terakhir ini disebut apa? Gunungan. Oke. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Jadi di sini kalian mengerjakan tugas PR untuk di rumah. Kita memberi kalian tugas evaluasi, nanti dicatat dan dikerjakan di rumah ya. Jenis penampakan alam. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah dapat dimengerti? Dapat mengerti. Oke. PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.